merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Nyata di sini, nyatakan keajaiban, nyata di sini, oh hadirat-Mu nyata di sini. Nah saudara, saya ingin membuka firman Tuhan dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 4. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum membacanya saya beri ringkasan sedikit. Saudara, kisah yang kita baca ini sebetulnya kisah tentang seorang anak Tuhan yang bernama Yosafat. Statusnya Raja Yehuda pada saat itu. Dia pada umumnya adalah raja yang baik di mata Tuhan. Dia memerintah Israel atau kerajaan Yehuda juga sangat baik. Israel dalam keadaan makmur dan dilarang untuk menyembah berhala-berhala. Tuhan senang pada Yosafat, Tuhan memberkati dia. Tapi di tengah-tengah kehidupan yang baik, lalu muncullah masalah. Inilah yang akan kita baca. Ayat pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yakni
En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, pernahkah saudara dicengkeram oleh perasaan takut yang luar biasa, yang membuat saudara tidak berdaya, terpenjara, rasanya tidak bisa apa-apa kecuali memikirkan persoalan yang mencengkeram rasa takut saudara itu? Kalau pernah, kapan terakhir kali saudara mengalami perasaan takut seperti itu? Udah lama sih, Pak. Ada yang mengatakan minggu lalu, Pak. Ada yang mengatakan sekarang juga lagi takut, Pak. Itu tampak dari wajahmu. Walaupun ditutup masker, matamu penuh ketakutan. Saudara, apa sih penyebab saudara merasakan takut? Dari buku psikologi yang saya baca, saudara, kalau dikaitkan dengan penyebab bersamaan dengan waktu, saudara, penyebab rasa takut itu bisa yang pertama-tama muncul dari trauma masa lalu. Entah saudara pernah dibully oleh seseorang, baik secara fisik maupun verbal. Entah saudara disakiti, bahkan dianiayai, juga KDRT misalnya saudara. Entah saudara pernah disiksa oleh sekelompok orang atau satu orang, dan ketika saudara mengingat hal itu, timbul trauma dalam diri saudara. Tidak mudah bagi seorang gadis yang pernah dilecehkan, saudara, lalu lewat malam hari ada sekelompok pemuda di ujung gang untuk dilalui. Tidak mudah. Trauma itu ngebayang lagi. Saudara, ketakutan bisa datang karena trauma masa lalu. Tapi ketakutan juga bisa datang karena bayangan buruk pada masa depan. Belum terjadi, tidak terjadi pada diri kita. Tapi ketika membayangkan saja sudah menimbulkan gelisah dan ketakutan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita itu diperhadapkan dengan bayangan bahwa usia kita sudah makin meninggi, makin banyak, dan mungkin akan diberhentikan oleh perusahaan. Ketika anak-anak muda masuk dengan kepintaran yang luar biasa, kita selalu cemas dan gelisah. Kapan kita diberhentikan oleh perusahaan? Belum terjadi, tapi ketakutan itu sudah menghantui kita. Saudara-saudara, begitu juga bagi kita pembisnis. Kita tahu bisnis makin sulit, apalagi 2003 diprediksi akan terjadi resesi. Kita melihat apa yang telah kita capai dengan penuh ketakutan. Besok mobil ini akan lenyap. Besok rumah kita akan lenyap. Besok perusahaan ini akan pilot. Aduh, rasanya stres sekali. Betul tak? Nah, bagi engkau para mahasiswa, sudah tahu ada ujian di depan, kau sudah persiapan. Tapi begitu bangun pagi dicengkeram ketakutan. Apalagi ujian itu ujian sidang, komprehensif saudara ya. Bisa sesuatu yang sudah disiapkan lenyap semua. Karena apa? Ketakutan membayangkan hal buruk terjadi. Tapi ketakutan juga bisa muncul, saudara, dari persoalan berat yang saat ini sedang dihadapi. Ini bukan ketakutan imajinatif, saudara, bukan futuristik, tapi ketakutan yang saat ini sedang dihadapi. Kalau saudara punya pinjaman pinjol, saudara, sekian besarnya, dan saudara tahu saudara tidak mampu untuk melunasinya. Lalu debt collector itu terus mengintimidasi saudara. Dengan WA, juga katakan video calling. Menakutkan sekali. Karena engkau tidak punya kekuatan untuk boleh menanganinya. Wow, streslah saudara. Ketakutan itu menjadi ketakutan real. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ketakutan itu dibiarkan dalam hidup kita, berlama-lama dalam pikiran kita, dia akan menggerogoti kekuatan kita. Jiwa kita akan stres, bisa juga depresi. Karena ketakutan itu memenjara kita. Seorang bapak, saudara, menatap
dengan pandangan kosong ketika saya bertanya, jadi bagaimana Bapak mengatasi persoalan ini? Dia berkata, saya takut Pak Benny. Saya betul-betul takut. Takut akan hari depannya. Persoalannya begitu besar. Saudara, seorang ibu masuk pada direct message di medsos saya dan berkata, Pak Pendeta tolong doakan saya. Satu hari saya cuma bertidur 2-3 jam. Kadang-kadang tidur jam 3, jam 4 subuh bangun. Baru 2 jam sudah bangun. Jiwa saya stres Pak. Saya takut sekali dengan persoalan saya ini. Sudah 2 tahun seperti itu saudara. Saudara bisa bayangkan satu jiwa yang terpenjara oleh perasaan takut. Nah, apa yang menakutkan saudara saat ini? Ketakutan traumatik yang pernah saudara alami? Ketakutan voyeuristik yang saudara bayangkan? Atau ketakutan yang saat ini? Saudara, tapi kita mesti fair. Ketakutan itu tidak selalu negatif sebetulnya. Ada ketakutan-ketakutan yang bersifat positif, saudara. Contohnya apa, Pak? Kalau saudara takut jalan saudara tergelincir, saudara akan waspada dengan langkah-langkah kaki saudara. Ya, kalau saudara takut masa depan saudara tidak terpelihara, menderita, saudara mulai menabung atau asuransi. Itu ketakutan positif. Kalau saudara takut tidak punya teman, perbaiki tingkah laku saudara, cara pikir saudara, betul gak? Jangan egois, jangan mau menang sendiri. Kalau saudara takut kolesterol saudara meninggi, ya perbaiki diet saudara. Itu ketakutan yang positif. Tapi ketakutannya negatif adalah ketakutan yang memenjara jiwa kita demikian rupa. Sampai-sampai kita tidak lagi bisa percaya pada Tuhan. Berupaya demikian rupa, semakin berupaya semakin stres. Semakin tidak merdeka, saudara. Nah, pada hakikatnya, saudara, habitat orang percaya itu bukan habitat di dalam tekanan, di dalam pemenjaraan, di dalam ketakutan. Tapi habitat orang percaya adalah habitat yang hidup di dalam kemerdekaan dari perasaan takut. Dan menikmati damai sejahtera Allah. Kalau sekarang ketakutan yang saudara alami adalah ketakutan yang memenjara saudara, yuk kita merdekakan diri kita. Gimana caranya? Saudara, dalam beberapa menit ke depan saudara akan mendengarkan firman yang membuat saya berdoa agar saudara dibebaskan dari perasaan takut itu. Dimerdekakan. Nah, mari kita ikuti saudara. Kembali ke ayat pertama 2 Tawarikh 20. Keraja Yosafat. Dikatakan demikian saudara. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Saudara lihat ini. 3 kekuatan militer dari 3 kerajaan saudara. Dari 3 bani. Nyampur jadi satu. Bergabung. Kolaborasi. Untuk apa? Untuk menyerang Raja Yosafat dengan kerajaan Yahudanya. Lalu orang datang melaporkan, ayat 2. Datanglah orang memberitahu Yosafat, satu laskar yang besar, benar-benar besar nih saudara, datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Kalau saya hitung-hitung saudara, En-Gedi itu jaraknya cuma 56 km dari Yerusalem. Dari kerajaan Yehuda. Ini bisa dicapai dalam waktu 1 hari perjalanan, saudara. Dengan kata lain, 3 angkatan bersenjata ini bisa saja setiap waktu menyerang kerajaan Yehuda. Menghabiskan hidup Yosafat dan keluarganya. Dan seluruh rakyat dibantai habis. Bisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ancaman ini bukan ancaman fiktif. Imajinatif, traumatik, bukan. Ini ancaman yang real, benar-benar ada. Nah, ketika mendengar ancaman itu, bagaimana perasaan Raja Yosafat? Ayat ketiga A mengatakan, Yosafat menjadi takut. Saudara, raja yang punya prestasi yang besar itu sekarang menjadi takut. Memalukan bukan? Saudara, sebetulnya Yosafat bukan seorang penakut.
Ia punya banyak pengalaman perang, pencapaian-pencapaian kemenangan, ahli strategi perang. Tapi kalau digambarkan ia menjadi takut, itu berarti Yosafat menyadari persoalan sekarang yang dia hadapi itu di luar kemampuannya untuk mengatasinya. Saudara, ini ibarat seorang anak kecil yang berlari dikejar oleh puluhan anjing yang akan menggigitnya. Mustahil bisa lolos. Saudara, ini ibarat seorang mbah tua yang berusaha menahan pintu rumahnya, saudara, untuk agar lahar Merapi itu yang meleleh dari atas itu tidak terkena rumahnya dan dirinya. Mustahil dilakukan. Ini yang membuat Raja Yosafat takut. Setelah itu apa yang dia lakukan? Nah, saya ingin bertanya pada saudara, kalau saudara berada di posisi Raja Yosafat, engkau raja. Di bawahmu jutaan orang, nasibnya ada di tanganmu dan keputusanmu. Apa yang kau lakukan? Saudara, paling tidak kita manusia modern harus berpikir kreatif. Tanggung jawab mendesak kita untuk do something, betul? Jangan cuma tenggelam di dalam ketakutan gak berbuat apa-apa. Kita seorang pemimpin, kita seorang raja. Ada banyak nasib orang di tangan kita. Paling sedikit kita akan berkata pada diri kita sendiri, do something. Ayo lakukan. Apa yang harus kulakukan? Paling enggak engkau bisa melakukan nego-nego diplomatik. Betul gak? Kirim utusanmu. Mumpung 3 bangsa itu belum menyerang. Ayo ajak mereka nego. Tentu saja bawa ini bukan? Bawa upeti yang banyak. Bujuk mereka. Katakan kita adalah kawan. Kenapa kita harus berperang? Oke lah, nanti tiap bulan aku kirimkan emas, perak, apa yang kalian ingin. Yang penting selamat dulu, betul gak? Bisa dong dilakukan seperti itu. Atau yang kedua, kalau lobi-lobi diplomatik itu gagal, jangan lupa di sekitar Raja Yehuda, kerajaan Yehuda, ada banyak raja-raja lain. Ada kerajaan Israel kok, ada Raja Ahab di sana. Pernah join, pernah fit sama-sama. Dan mari kita mengadakan pertemuan-pertemuan singkat dan cepat untuk meminta bantuan kerajaan-kerajaan di samping kita. Tentu saja bahwa ini, iya kan, janjikan mereka, berikan mereka sesuatu yang berharga. Kalau mereka mendukung, pasti 3 kerajaan, angkatan militer 3 kerajaan itu tidak ada artinya. Kalau mereka tidak mau, kalau nego-nego gagal, jangan nyerah, betul gak? Ayo, bukankah kita yang menjadi Raja Yosafat penuh pengalaman perang? Itu cukup untuk mengatur strategi ketika 3 kerajaan itu menyerang. Siapkan angkatan militer kita, siapkan rakyat kita, atur strategi untuk mengalahkan mereka. Paling tidak mati sama-sama. Saudara-saudara, ada yang bisa dilakukan oleh Yosafat, bukan? Cuma sekedar takut, gak berbuat apa-apa, apa artinya? Tapi mari kita lihat, setelah Yosafat jadi takut, apa yang dia perbuat? Ini dia. Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Aduh, saudara, sepintas lalu keputusan Raja Yosafat ini seperti keputusan orang yang sudah putus asa deh. Yang tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan di tengah-tengah masalah yang begitu berat mengancam dia dan rakyatnya. Mosok mencari Tuhan. Lakukan sesuatu, Yosafat. Jangan mengalihkan perhatian mencari Tuhan. Tahu sih ada Tuhan. Bagus cari Tuhan. Tapi di depanmu masalah yang berat. Bukan cuma doa. Betul gak? Tapi saudara tahukah, saudara, tindakan yang nampaknya bodoh, konyol, gak karuan ini dari mata orang dunia, justru ini adalah tindakan hikmat yang paling tepat. Kenapa begitu, saudara? Saya akan bahas di ayat selanjutnya, saudara. Saudara, ayat 3C dikatakan begini. Di ayat 3C, saudara,
ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Seluruh rakyatnya di Yehuda berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota-kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dalam keadaan negara itu terancam, bukan strategi militer yang dia kuatkan, tapi meminta rakyat datang ke alun-alun, berdoa dan berpuasa. Saudara, langkah yang nampaknya bodoh ini sungguh langkah yang paling tepat. Ayat kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, lihat doa Yosafat. Ini menunjukkan hikmat yang luar biasa. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Saya ingin berhenti sampai di situ dulu. Frasa penyapaan Tuhan, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Siapa sih nenek moyang Yosafat itu? Nenek moyang Israel. Jawabnya Abraham. Siapa sih Abraham itu? Seorang kafir yang ada di Ur Kasdim, yang dengan kasih karunia Allah dipanggil keluar dari negeri dirinya, dari negerinya, dari rumah bapaknya, dari sanak familinya, untuk ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan satu janji yang luar biasa. Dari keturunan Abraham kelak akan lahir sebuah bangsa. Dan dari keturunan Abraham kelak, seluruh dunia akan dapat berkat. Padahal saat itu Abraham sudah tua. Dari perkawinannya yang sekian puluh tahun tidak menghasilkan anak. Ini betul-betul janji yang mustahil. Tapi Abraham percaya kepada Allah yang memanggilnya. Nah, sekarang Yosafat mengingatkan, Allah nenek moyang kami. Artinya apa? Hai Allah Abraham. Allah yang pernah berjanji bahwa dari keturunan Abraham seluruh dunia akan mendapat berkat. Ini kaitannya apa dengan pengepungan 3 kekuatan militer dari 3 bangsa itu? Saudara, Yosafat mengingatkan, seolah-olah mengingatkan Tuhan, bukan? Tapi penyapaan itu juga mengingatkan dirinya. Dia Allah yang berjanji, mengingatkan Israel, dia Allah yang berjanji bahwa dari keturunan Abraham yang jadi kerajaan Yehuda itu tidak akan musnah, sebab bangsa-bangsa belum mendapat berkat dari keturunan Abraham. Saudara-saudara, pada akhirnya kita mengerti, lebih mengerti dari Abraham, lebih mengerti dari Yosafat. Yang dimaksud dari keturunan Abraham itu adalah satu pribadi yang akan datang ke dalam dunia dan memberkati dunia dengan penebusan yang dia lakukan. Orang itu adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Saudara, kalau kita berkumpul di sini, kita telah menerima janji Allah kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Melalui Yesuslah kita diselamatkan. Melalui Yesuslah kita ditebus. Melalui Sang Mesias itulah kita mendapat keselamatan. Jadi saudara, luar biasa bukan? Yosafat tidak ragu bahwa dia adalah pribadi yang berjanji dan tidak akan mengingkarinya. Ini penting untuk melenyapkan rasa takut kita. Kita membutuhkan satu pribadi yang bukan cuma berkuasa, tapi maha kuasa. Bukan cuma dahsyat, tapi terdahsyat. Bukan cuma tidak ada lawannya, tapi tidak tertandingi. Allah jawabnya, saudara. Ini bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan kepada teman-teman kita, keluarga kita, manusia yang lain, atau kenalan, atau pejabat. Boleh. Tapi Allah lah pribadi yang pertama-tama harus kita datangi. Harus kita percaya. Izinkan dia yang mengatur segalanya. Jalan keluar yang dia buat itu akan sungguh-sungguh tepat bagi kita yang dalam kesulitan, dalam ketakutan. Lalu saya lanjutkan lagi, saudara. Di ayat yang ke-6, Abraham meneruskan begini. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Tanda tanya. Jawabannya adalah, ya betul, aku adalah Allah yang di dalam surga. Lagi,
ada bukankah, pasti jawabannya ya betul, ya betul. Oke, saya akan perlihatkan. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Jawabnya betul, aku Allah yang di dalam surga. Menunjuk apa sih? Surga itu satu tempat kudus yang tidak pernah dicapai oleh ilah-ilah lain, oleh dewa-dewa, oleh Allah-Allah lain. Hanya Allah yang tertinggi dan terkudus ada di sana, Allah Yehova. Dengan mengatakan bukankah engkau Allah di surga, itu mengacu pada oknum tertinggi. Oknum inilah yang dikejar oleh Yosafat, tempat dia mencari pertolongan. Lalu dikatakan lagi, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan? Betul, aku memerintah atas segenap kerajaan. Kalau Allah yang memerintahkan, kalau Allah yang mengatur, tidak ada satu bangsa pun yang bisa mengalahkan Israel, bukan? Lalu dikatakan, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Betul, tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Jadi dengan sangat berhikmat, Yosafat lari pada pribadi yang tertinggi, terdahsyat, tak tertandingi. Pribadi itu merupakan the key person, orang kunci yang bisa menyelesaikan masalah segala-galanya. Wow, ini berhikmat sekali saudara. Saudara, ini pelajaran buat kita. Jangan lupakan Allah. Jangan terlalu cepat untuk mencari sandaran-sandaran ke tempat lain. Tapi lari dahulu, carilah Tuhan. Saudara, nama ibu ini adalah Siti Mafirah. Seorang ibu tengah baya yang sedang dirundung banyak kesulitan. Jiwanya tertekan dan penuh rasa takut. Karena tiap kali dia ditagih oleh debt collector. Seluruh keluarganya lesu saudara. Begitu muncul WA, bunyi HP mereka enggan mengangkatnya. Saudara, mereka punya masalah, mereka berhutang. Dan hutang itu dengan tidak membayar cicilannya, bunga berbunga semakin banyak. Saudara, mereka punya tetangga, mereka punya saudara, mereka punya kenalan. Tapi tidak pernah bisa membantu melunasi hutang dia. Ada yang mau membantu, tidak mampu. Ada yang mau, ada yang mampu, tapi tidak mau membantu. Sama juga bohong kan? Tapi saudara tahu, Ibu Siti Mafirah ini tahu the key person yang bisa menyelesaikan utangnya. Dia menunggu orang itu datang. Walaupun dia tahu dia harus menunggu berjam-jam, berdesakan dengan orang banyak. Dia ingin memohon pada the key person ini. Saudara, berjam-jam dia berdiri. Akhirnya orang itu benar-benar muncul. Ada banyak orang yang berdesak-desakan untuk melihat orang itu. Tapi dia tidak mau kalah. Dia menerabas masuk, menyingkirkan pas pampres. Lalu dia berteriak, Pak Jokowi, tolong saya, Pak. Hidup saya susah, saya orang miskin, saya punya banyak hutang, Pak. Pak Jokowi memegang tangannya. Berapa hutang ibu? 3 juta, Pak. Tenang ya, Bu. Catat namanya. Selesaikan. Saudara, dia datang pada orang yang tepat. Orang yang mampu dan punya hati. Saudara, kalau engkau dan saya tahu siapa the key person yang bisa menyelamatkan dan mereda ketakutan kita, cari orang itu. Seorang bisnismen berkata, capek Pak Beni berbisnis dengan pemerintah. Diombang-ambing dari satu pintu ke pintu ini, dari satu meja ke meja ini. Tapi pengalaman saya sekarang, ketika ada proyek yang besar, saya cari the key personnya siapa. Siapa orang kuncinya? Siapa yang paling tinggi? Udah di sini saja, selesai semua. Oh, itu hikmat dalam bisnis ya. Tapi kalau kita punya urusan, punya masalah yang di luar kemampuan kita, kau tidak boleh mengabaikan Tuhan. Kau tidak boleh menganggap sepi Tuhan. Engkau tidak boleh pertama-tama mengandalkan koneksimu, kekayaanmu untuk menyuap orang-orang itu. Tapi engkau harus datang dengan rendah hati kepada Tuhan di dalam doa. Ketika anak-anak Tuhan mulai berdoa,
setengah persoalannya sudah selesai. Dan Tuhan senang dipercaya. Tuhan senang dipercaya. Di sisi lain Tuhan tersinggung kalau engkau tidak mempercayai Dia. Ketersinggungan Tuhan membuat Dia seringkali membiarkan engkau dengan langkah-langkahmu sendiri. Sampai mentok. Nggak ada lagi pertolongan. Baru ketika engkau berkata, tolong aku Tuhan, Dia datang. Percayai Tuhan. Ketika Sang Mesias itu datang menjadi manusia dan bernama Yesus, Dia kecewa dengan murid-muridnya yang mengandalkan diri untuk menedakkan angin ribut. Menyelamatkan perahu mereka dari badai angin ribut. Ketika angin ribut itu telah ditenangkan, Dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Yang Tuhan ingin apa? Jangan takut. Loh, gimana caranya? Percaya kepadaku. Saudara, itulah yang dipunyai Daud ketika dia dikepung oleh orang-orang Filistin yang menginginkan jiwanya. Daud berkata, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itulah iman yang Tuhan inginkan dari engkau dan saya. Ketika takut, jangan lari ke manusia. Lari ke Tuhan dulu. Ceritakan pada beliau, serahkan pada beliau. Jangan mau pikul diri sendiri. Beban itu terlampau berat buatmu dan buatku. Putus saraf kita. Serahkan pada Tuhan. Saudara, saya pernah jalan-jalan sama Ibu Mega. Di satu mall, saudara. Pasar lah begitu ya. Crowded sekali, banyak orang di sana. Jalannya sampai sempit, saudara. Setelah muter-muter lelah, saya berkata sama Ibu Mega, kita minum dulu yuk. Capek jalan terus. Kami cari kafe, kemudian minum. Waktu minum asik-asik, ada satu pemandangan atau satu kejadian yang menarik perhatian kami. Ada 3 orang barat, suami istri. Suaminya tinggi besar, istrinya cantik. Satu putri mereka berumur kira-kira 5 tahun lah, saya terka. Sedang berjalan di tengah kerumunan orang yang begitu banyak. Yang menarik adalah apa yang dibawa oleh sang putri kecil itu. Yang berumur 5 tahun. Koper yang berat ditaruh di kepalanya. Saya percaya koper itu baru. Kosong pasti ya. Tetapi tidak mudah untuk anak umur 5 tahun, gadis kecil, untuk berjalan menerobos keramaian itu. Saya perhatikan dan saya colek Ibu Mega, lihat itu. Berkali-kali bapaknya begini. Pasti kata-katanya adalah, ayo nak, serahkan sama papa. Ayo serahkan. Nggak mau. Yang namanya orang barat, ya nggak apa-apa itu keputusan kamu. Tapi saudara tahu begitu dia berjalan 1 langkah, terdorong 3 langkah ke belakang. Lalu mulai lagi dengan langkahnya, terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Dalam hati saya keras kepala juga ya. Tapi biasanya kalau orang wanita yang keras kepala besok jadi pengatur rumah tangga yang baik. Dan juga bisa menjadi Perdana Menteri seperti Margaret Thatcher. Saudara-saudara yang kekasih, saya bilang sama Ibu Mega, ada berapa banyak orang Kristen yang keras kepala seperti itu. Mau memikul koper di kepalanya. Gadis kecil itu di dalam kenaifannya, dia tidak pernah tahu betapa tingginya ayahnya. Dia tidak pernah tahu betapa kuatnya ayahnya. Bukan cuma mengangkat kopernya tanpa rusak, tapi sekaligus menggendongnya dengan aman. Saudara, engkau dan saya punya Bapa yang terdahsyat, tak tertandingi dan terkuasa. Yang jalannya tak terselami. Ayo serahkan itu. Jangan bicara soal hati Allah. Kalau putranya sudah dikorbankan buatmu dan buatku, masihkah kau ragukan kesetiaannya, kasihnya? Ketika kita datang dan berkata, Bapa, aku punya persoalan. Dia paling senang dapat laporan seperti itu.
Dia menyimpan setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Itu menandakan dia tidak melupakannya. Dia tetap ingat tangisanmu, dia tetap ingat persoalanmu. Kalaupun dia belum bertindak, itu bukan berarti dia tidak mau menolong. Tapi belum waktunya dia menolong. Tidak akan pernah engkau dan saya, saudara, ditinggalkannya. Dia tidak senang engkau dan saya hidup di dalam ketakutan. Karena pada waktu Sang Mesias yang dijanjikan itu mau turun menjadi manusia. Berita yang dibawa malaikat kepada para gembala apa? Jangan kamu takut. Dia adalah antitesa daripada ketakutan manusia. Dia datang untuk membawa damai sejahtera melalui penebusan yang dilakukannya. Saudara, dia pernah takut di Taman Getsemani antara meminum cawan pahit dan menghindarinya. Tapi dia tahu demi kita tidak takut lagi. Dia yang meminumnya. Dengan cara apa dia mengatasi ketakutan dirinya? Jadilah kehendakmu Bapa. Dia menyerahkan kepada Bapaknya. Sejak itu saudara lihat tidak ada ketakutan lagi di dalam dirinya. Diadili dan diadili dengan tidak adil, dia tidak takut. Seluruh siksaan dan caci makian dia tidak takut. Pada akhirnya dia berkata, telah selesai. Selesai apa? Selesai menyelesaikan ketakutanmu dan ketakutanku. Menyelesaikan ketakutan manusia. Apa ketakutan manusia yang terbesar? Ternyata bukan soal pangan, bukan soal papan, saudara. Soal kematian yang akan menjadi bagianmu dan bagianku. Ada banyak orang Kristen yang sudah beriman pun takut dengan kematian. Bisa jadi saya juga takut, saudara. Karena kematian itu adalah pengalaman yang belum pernah kita alami, bukan? Tapi apa yang membuat kematian itu tidak lagi menakutkan? Janji Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa selama-lamanya. Aku akan ada bersama dengan engkau selama-lamanya. Janji itu bisa kita pegang. Karena orang yang mengucapkannya adalah orang yang berintegritas. Orang yang tak pernah ingkar. Yesus namanya. Saudara-saudara, datang pada Yesus. Bahkan musuh yang terbesar yang namanya kematian telah dia patahkan dengan kebangkitannya. Satu kali saudara, saya KKR di satu tempat 3 hari lamanya. Lalu di hari saya mau pulang besoknya, saya tinggal di rumah majelis. Jam 12 malam atau jam 11 malam, Bapak majelis ketok kamar saya masih belum tidur. Pak Beni, ada mantan majelis yang sedang sakit. Mau gak Pak Beni nemani saya nengok orang itu? Namanya Pak Simanjuntak. Oke Pak. Kami pergi. Setelah sampai di sana, saudara, Bapak majelis itu nerangin saya. Ini keluarga Pak Beni mengharapkan Pak Simanjuntak itu tetap kena kanker ganas, saudara. Mujizat terjadi. Oh iya Pak. Lalu ketika saya masuk kamarnya, di kamar yang sempit itu saudara ada mungkin hampir 10 orang saudara-saudara dan juga ada orang lain barangkali ya yang sedang bernyanyi, Allah kuasa melakukan. Ayo jangan berhenti nyanyi terus. Pak Simanjuntak terbaring, orangnya pucat pias, kurus. Lalu majelis itu bilang, Bapak Ibu bisa gak berhenti dahulu? Ini ada pendeta Beni yang mau bicara sama Pak Simanjuntak. Mereka diam, rasa tidak senang. Pujian mereka diberhentikan. Lalu saya ngobrol, Pak Simanjuntak, saya pendeta Beni Solihin. Gimana perasaan Bapak? Lalu cerita, sakit semua Pak. Kalau saya ingin doakan Bapak ingin minta apa dari Tuhan? Saya ingin pulang Pak. Oh, sementara saudara-saudaranya maksa untuk pemulihan terjadi, maksa kesembuhan terjadi, maksa mujizat terjadi. Pak Simanjuntak yang didoakan berkata, saya ingin pulang Pak. Saya berkata, pulang kemana? Ke rumah Bapak. Bapak yakin Bapak akan masuk surga? Saya perlu bertanya demikian kan? Untuk kesempatan menginjil terakhir kali. Yakin Pak. Gak ada tempat lain, saya akan pulang ke rumah Bapak. Kenapa Bapak yakin? Bapak orang baik,
Dia diam. Saya orang jahat, Tuhan Yesus yang baik. Dia nangis. Wow, Bapak tidak takut meninggal dunia? Karena janji Tuhan saya pegang, saya tidak takut. Saudara-saudara, setelah saya doakan, Tuhan Engkau mendengar permintaan permohonan anakmu Bapak Simanjuntak. Dia ingin pulang ke rumahmu. Setelah amin, saudara, saya lihat wajah saudara-saudaranya nggak senang sekali. Kok pendeta kayak gini didatangkan? Memang beda sendiri karena lulusan saat sih. Saudara-saudara, jam 6 pagi, ketika saya sudah bangun, saya siap-siap untuk pulang. Bapak majelis itu mengetuk pintu kamar saya dan berkata, Pak Beni, Pak Simanjuntak telah pulang. Hampir 1 tahun didoakan buat sembuh. Tetapi permintaan terakhir Pak Simanjuntak pulang. Apakah ada ketakutan? Kekuatan percaya pada Tuhan bukan cuma kekuatan yang tahu bahwa Dia menjamin hidup kita di dunia ini, tapi sampai nanti kita pulang, kekuatan itu membuat kita damai, bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik dan tetap pada janjinya. Jangan takut, saudara, akan trauma masa lalu. Jangan takut membayangkan masa depan. Jangan takut pada masalah yang sedang kau alami. Bahkan pada saat kita divonis terminal illness, Tuhan tetap setia. Dia mampu menghilangkan ketakutan kita dalam menghadapi persoalan yang sangat menakutkan bagi manusia. Kita bisa berkata, di dalam-Mu Tuhan aku tenang. Di dalam-Mu damai sejahtera-Mu menjadi bagianku. Mari kita berdoa. Saudara, maukah engkau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi takut. Aku mau datang mencari Tuhan dan mempercayai isi koperku kepadamu. Aku lelah dan stres, bahkan depresi, mengangkat terus beban koper ini. Terlalu berat bagiku. Ampuni aku kalau aku mengabaikan Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
malam, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.